Ini hebatnya sahabat, Pak. Sahabat tuh kalau dapat ayat langsung action. Ya. Dapat ayat langsung beramal. Kalau kita kan dapat ayat kan pikir dulu, realistis enggak ini? Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Khaybar ini ditaklukkan, Umar bin Khattab dapat lahan kurma sangat produktif. Ini hebatnya sahabat, Pak. Sahabat tuh kalau dapat ayat langsung action. Ya. Dapat ayat langsung beramal. Kalau kita kan dapat ayat kan pikir dulu, realistis enggak ini? Apa kata Rasulullah? Nah, ini menjadi sudut pandang cara berpikir wakaf produktif. Wahai Umar, mulai saat ini tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, perhatikan ini kalimat Rasulullah. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Mulai saat ini kebunmu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Maka dari itu muncullah istilah wakaf. Wukuf di Arafah berhenti. Tanda wakaf di Quran berhenti. Apa maksud dari wakaf? Kepemilikannya berhenti, tapi hasilnya boleh dinikmati. Di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, itu aset-aset wakaf itu cuma di statement aja, Pak. Ini wakaf, begitu. Tapi nanti di zaman Daulah Islamiyah masuk Muawiyah, karena kemudian aset wakaf ini sudah banyak, muncullah Kementerian Wakaf, biro khusus yang mengurusi itu semua. Inilah sudut pandang dari wakaf produktif itu. Nah, jadi seperti apa? Langsung teknisnya, ya. Misalnya Assalam, lalu kemudian ada jamaah yang punya tanah di Karyangau. Aku punya tanah di Karyangau, aku wakafkan aja sama masjid. Bisakah dibuatkan apa boleh. Nah, lihat akad wakafnya apa. Kalau akad wakafnya bebas misalnya, yang penting manfaat buat masjid, berarti di Karyangau itu wakaf, berhenti kepemilikannya. Urus akta KUA-nya, urus semua legalitasnya, nanti ada namanya sertifikat wakaf. Tetap kayak sertifikat tanah, ada lambang Garudanya, tulisannya sertifikat wakaf, halaman cover, buka halaman berikutnya, masuk di halaman ketiga, pojok kanan atas ada tulisannya. Tanah wakaf ini atau aset wakaf ini dikelola oleh yayasan, namanya nazir. Nah, yayasan ini boleh, yayasan Masjid Assalam, misalnya begitu. Lalu misalnya tanah 1000 meter persegi di Karyangau ini atau tanah 5000 meter persegi di Karyangau ini diputuskan untuk menjadi lahan produktif. Dibuat masjid, pemukiman yang nggak ada, dibuat pondok pesantren jauh dari kota, diputuskan dibangunlah gudang. Maka boleh, Pak, dibangunlah gudang, dibuatkan PT-nya, PT ini nanti dimiliki oleh yayasan sahamnya. Maka dibuatlah di situ pergudangan. Ternyata hasilnya 100 juta per bulan net, 200 juta per bulan net. Yang mengelola boleh dapat 20%, 80%-nya jadi sumber pemasukannya Masjid Assalam. Namanya wakaf mustaro.